ini kayaknya kita nanti boleh lebih banyak sharing-sharing ya. Kalau misalnya nanti Boleh. please do. Kalau mau di chat juga nggak apa-apa. Ini saya sharing aja sedikit ilmu yang mungkin saya dapat dan juga pengalaman-pengalaman saya gitu. Sebelumnya saya sebenarnya lahir dan besar di Surabaya, jadi makanya ini banyak yang bilang kalau saya medok gitu ya. Saya lahir dan besar di Surabaya. Lalu kuliah saya waktu itu ke Amerika Serikat. Waktu itu saya mengambil major ekonomi di UC Berkeley. Dan waktu itu saya setelah lulus, saya sempat magang juga waktu saya kuliah. Setelah lulus saya mendapatkan LPDP, jadi LPDP awardee, mungkin di sini ada yang juga LPDP awardee. Dan waktu itu saya masuk ke Harvard Graduate School of Education. Jadi waktu itu saya mengambil bidang education. Karena waktu S1 juga saya sempat waktu itu majoring in economics, lalu saya minornya di education gitu. Baru setelah itu saya pulang balik ke Indonesia, saya kerja di tadi Pak Aib sempat cerita ya di kantor staf kepresidenan bidang isu-isu strategis. Jadi waktu itu zaman periode satunya Pak Jokowi, jadi udah 2015, hampir 10 tahun lalu ya. Jadi itu sudah 2015 dan saya di sana 1,5 tahun kira-kira sampai 2017. Baru akhirnya masuk ke training, masuk ke pendidikan lagi, membantu Institut Asia Malang yang waktu itu menjadi masih sekolah tinggi ilmu ekonomi dan sekolah tinggi manajemen ilmu komputer Asia, yang waktu itu akhirnya setelah merging jadi Institut Asia, juga membantu dalam sisi training juga. Jadi kadang-kadang saya masih sampai sekarang membantu untuk training di beberapa perusahaan juga. Ini 2019 ya, akhirnya saya jadi rektor waktu itu. Beberapa kegiatan ini yang kita lakukan juga di Institut Asia sebelum dan setelah menjadi rektor. Baru setelah itu sekarang ini saya masih jadi speaker, saya sehari-hari masih menjalani kegiatan rektor saya juga. Lalu selain itu 2022 lalu saya diminta untuk ada partner saya ngajak partneran untuk membuka hotel, tapi hotelnya untuk binatang ya, untuk anjing dan kucing, ini buat pecinta anabul. Jadi ada di Surabaya, kalau teman-teman ada yang bawa anabulnya ke Surabaya boleh dititipin. Jadi ini mencoba untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Dan di Asia juga ada program S2 kita. Ini banyak orang-orang dari luar kota Malang yang juga actually ikut ya. Jadi programnya hybrid dan semuanya direcord juga. Jadi if anyone is interested, please let me know juga. Nah, ini kalau kita ngomong tentang study techniques, ini saya mau sharing sedikit ini beberapa data-data ya. Kalau kita ngelihat ini semakin generasi kita ini semakin sekarang ini yang zaman dulu mungkin boomers itu tahunnya orang tua, mungkin sekarang di sini ada kakek nenek gitu ya, itu seringkali nontonnya nonton TV. Gen X pun juga seringkali nonton TV. Milenial sudah pakai PC dan Gen Z sekarang sudah semuanya pakai tablet. Apalagi yang Gen Alpha ya, di mana kita waktu lahir itu sudah ada tablet, ada HP, dan kebanyakan kalau kita sekarang lihat kan dari kecil itu sudah dipegangin gadget gitu ya. Nah, menariknya ini yang menurut saya riset yang saya lihat ini kalau attention span dari kita-kita ini itu tuh dwindling gitu ya, semakin lama semakin kecil. Di mana kalau ini dilihat average human attention span di tahun 2000 itu 12 second, 2015 itu 8 second gitu. Katanya lebih pendek daripada goldfish. Katanya kalau misalnya ikan itu attention span-nya 9 second, lebih panjang daripada kita gitu sekarang. Apalagi dengan adanya sekarang ini sosial media, dengan kita bisa nge-scroll dengan lebih cepat, wah semakin pendek lagi. Makanya kalau dulu TED Talk kan dia bilang 18 menit itu harus selesai, tapi di tengah-tengahnya pasti ada kadang pindah slide, kadang pindah topik, yaitu salah satunya karena attention span kita semakin rendah gitu. Nah, dan sekarang ini jadi semakin susah pula buat kita untuk mau mencerna informasi karena banyaknya informasi yang ada. Ini beberapa hal yang menurut saya jadi tantangan, mungkin juga adalah benefit ya karena kita hidup di dunia digital di mana semuanya itu informasi mudah banget. Tetapi juga jadi tantangan banget untuk kita tuh mau fokus dan mendalami sesuatu yang kita mau pelajarin gitu. Nah, ini ada theory of learning, ini saya ngambil salah satu yang menurut saya cukup menarik ya.
Mungkin ini saya saya mau sharing teorinya dulu, nanti baru pengalaman saya, baru nanti misalnya teman-teman ada bisa tanya jawab. Kalau, di theory of learning ini kenapa saya senang, dia ini membagi, pembelajar itu menjadi 4 tipe. Ada yang, namanya pragmatis, ada yang aktivis, ada yang reflektor, dan ada yang teoris gitu. Nah ini beda-bedanya apa? Coba kita lihat satu-satu. Aktivis ini, mereka ini suka mendapat pengalaman baru dan merasa kalau belajar efektif itu dari kita solving problems. Jadi misalnya kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu, mungkin suka puzzle, mungkin kita ini suka menyelesaikan sesuatu, itu bagusnya jadi melakukan practical exercises gitu. Nah ini mereka juga suka suck in untuk kita ini di dalam sebuah situasi, mungkin kadang role play, mungkin kadang-kadang kita ini diminta untuk mengerjakan sebuah tugas, yang akhirnya dengan mindset mereka itu jadi belajarnya kayaknya terasa paling mudah seperti itu gitu. Ini ada apa namanya quotes-nya, just let me try it myself, I shouldn't need any help if it's good software. Maksudnya biarin aku aja yang ngerjain. Kalau misalnya ini memang soal yang bagus, aku akan bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Aku nggak perlu bantuan orang lain. Jadi mereka suka mencoba sendiri gitu dan belajar banget dari pengalaman. Lalu yang kedua ini reflectors ya. Reflectors ini gimana? Mereka itu suka belajar dari ngelihat orang lain melakukan sesuatu atau mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Jadi setelah beberapa saat sebuah event terjadi, mungkin setelah ada pembelajaran di kelas, reflektor ini perlu mikir dulu untuk melihat informasi ini maksudnya gimana ya? Gimana ya aku bisa mengaplikasikan ini di keseharianku gitu. Jadi mereka menyerap informasi yang ada sebelum mereka itu mendapatkan learning itu gitu. Nah, buat teman-teman yang reflektor ini, para pengajar itu harus memberikan mereka kesempatan untuk mengevaluasi apa yang terjadi. Dan dari ide atau pikiran mereka, itu mereka harus bisa mengotak-ngatiknya di otak mereka sendiri, sampai mereka itu bisa dapat light bulb momennya. Dan di situ setelah mereka diberikan waktu yang cukup, akhirnya mereka bisa mempunyai pembelajaran itu. Ini quotes-nya, would you show me how to do it before I try myself? Jadi setelah ditunjukin, mereka mikir dulu, mereka ngerasapin, sampai akhirnya mereka bisa sendiri. Ini the two types. The other two, ini yang pertama teoris. Teoris ini menarik ya, karena mereka ini tipe-tipe yang biasanya suka thinking, suka mikir, suka konsep, suka teori, dikasihin yang abstrak-abstrak itu seneng gitu. Suka yang terstruktur, yang ordernya jelas, peraturannya jelas, mereka tuh pokoknya yang clear itu oke. Nah, buat mungkin di sini ada yang pengajar. Ini ada yang pengajar nggak sih? Apa semuanya mahasiswa nih? Boleh nggak? Kalau saya boleh tahu nih. Ada Kalau teman yang mengajar. Ini backgroundnya apa sih kalau boleh biar sambil kenalan? Mahasiswa. Waduh. Ada yang mahasiswanya mungkin lebih jelas kali ya, mahasiswa jurusan apa? Iya, tingkat berapa gitu. Mungkin ada yang ternyata masih SMP, boleh juga loh, nggak apa-apa, silahkan. Ayo coba yang SMP. Ya, atau mungkin sudah kerja, bukan pengajar tapi sudah kerja di tempat lain baru lulus. Oh, ada anak SMA, siswa SMA. Ada SMA juga, Bu Risa. Iya, barusan saya baca. Selamat mahasiswa SI Bahasa Inggris semester 1. Ada yang dari Asia. Halo, mahasiswa saya ini berarti. Oh. Ada yang dari Jakarta Barat. Ada yang dari Jakarta. Saya mahasiswa Asia Teknik Informatika. Thank you sudah join loh. Oke. Support Bu Risa. Kalau gitu nggak perlu itu ya, nggak perlu tentang pengajarnya lah ya. Tapi ini biasanya nih buat teman-teman yang teoris ini biasanya sukanya itu detail. Jadi hal-hal yang detail, semakin detail semakin suka. Mereka perlu teorinya dulu. Kenapa kok ini itu bisa terjadi gitu? Kenapa kok hal ini jadi seperti ini gitu? Dan orang-orang yang teoris ini suka detail, suka diskusi, dan nggak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Gitu. Jadi
Kalau ini apa namanya, phrase-nya adalah can you let me read the manual first please gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau kita biasanya mau dapat produk baru, dapat mesin baru gitu ya, mungkin apa namanya, printer baru untuk nge-setup, mereka baca manualnya dulu gitu. Jadi mereka banyak bacanya gitu, banyak mencari pengetahuannya dari sana. Itu yang ketiga. Dan ini yang keempat nih, pragmatis. Si pragmatis ini gimana? Mereka ini orang-orang yang menyukai aktivitas yang memiliki aplikasi langsung atau menawarkan keahlian yang dapat diterapkan langsung di dunia nyata. Nah, gimana kalau bisa mereka ini diberikan tugas yang jelas, proyek yang jelas, jadi akhirnya mereka itu bisa melakukannya dan tahu aplikasi dalam dunia nyatanya gimana. Dan ini kalau phrase-nya adalah I wonder how it might help me to complete the task. Kira-kira apa ya apa yang bisa membantuku untuk menyelesaikan ini dan bagaimana ini bisa membantuku menyelesaikan sesuatu gitu. Dari sini sebenarnya kalau kita ngelihat apa sih beda-bedanya? Ini kalau dilihat dari spektrum ini ya, ada yang ke atas ini perception continuum, jadi maksudnya orangnya lebih thinking atau lebih feeling sih gitu. Lalu yang ke kanan dan ke kiri ini processing continuum. Apakah orangnya lebih suka doing, lebih suka melakukan, atau lebih suka watching, melihat. Gitu. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat yang mana ya aku? Apakah aku lebih feeling atau thinking? Misalnya aku lebih feeling dan ternyata aku lebih suka melakukan sesuatu, aku suka doing, mungkin aku adalah aktivis. Gitu. Kalau aku ternyata adalah orang yang thinking, tapi aku suka observing orang lain, mungkin aku adalah teoris, kayak gitu. Nah ini mungkin boleh nih sambil teman-teman yang dengerin nih. Teman-teman merasa apa? Lebih yang mana nih yang teman-teman? Apakah lebih feeling atau thinking? Apakah lebih doing, jadi active experimentation, atau lebih reflektif? Lebih ngelihat dulu orang lain, mungkin suka kayaknya nih orang-orang yang suka di kelas ya, jadi mereka dengerin dulu, ngelihat temennya. Jadi saya mikir juga nih Bu. Jadi mikir loh. Ini kan mantap ya teman-teman bisa mendapatkan something ya. Ini hopefully teman-teman sambil ngerti ini, semakin ngerti oh ini ternyata cara saya mempelajari sesuatu gitu. Mungkin Bu Risa boleh nggak ada teman-teman, mungkin salah satu teman ada yang mau share gitu ya? Boleh dong. Gitu. Ada yang lebih aktif. Teman-teman atau aktif. Sudah ada yang menemukan nih? Atau yang sebenarnya pengen nanya cuman malu gitu. Kamu tanya. Saya masih ada lanjutan sih materi, tapi nggak apa-apa biar kita aktif aja, biar kita tanya-tanya dengan nyaman. Ini ada yang pragmatik. Jadi kalau pragmatik berarti orang yang pragmatis itu yang seperti apa? Yang suka mereka itu experimentation, jadi mereka suka melakukan sesuatu. Dan mereka ini lebih thinking, jadi mungkin ya pragmatis saja ya ini pokoknya bagus buat inilah cukup gitu. Ada yang aktif juga, kalau aktivis ini ya saya rasa aktivis berarti lebih experimentation tapi lebih feeling gitu ya. Jadi lebih kayak mau merasakan dulu, kayak merasa oh ya ini harusnya gini gitu, kayak ada gut feelingnya. Bu Risa mungkin mau nanya sih, kalau dari Bu Risa sendiri kira-kira Bu Risa nih yang di mana nih posisinya? Yang di mana? Saya sih saya merasa either pragmatis atau aktivis gitu. Salah satu. Pokoknya saya ini ngerasa seringkali saya lebih ke thinking, tapi kadang-kadang juga bisa feeling. Jadi mungkin lebih baik ya berarti saya perlu melakukan sesuatu untuk belajar, itu sih yang saya dapat. Tapi kadang-kadang abstrak saya juga cukup get, tapi kalau misalnya untuk sesuatu yang harus dilakukan, harus coba dulu gitu. Itu sih. Dan dari watching people tuh susah sih, saya kayak susah belajar dari sana gitu. Harus benar-benar dicoba langsung dan dilatih gitu. Gitu. Mungkin saya lanjut dulu aja nggak apa-apa. Boleh. Jadi kalau ini kan ada tadi 4 tipenya ya, pragmatis, aktivis, reflektor, teoris. Ini approach-nya kira-kira kalau kita ini tadi ada yang bilang pragmatik. Ini berarti kira-kira apa sih? Ini ada beberapa material or approach. Jadi ada apa sih yang kira-kira bisa kita gunakan saat kita belajar atau kita mau mencari tahu sesuatu. Jadi kalau reference guide, jadi reference guide itu biasanya bagusnya untuk teoris.
student notes, jadi notes-nya teman-teman itu cocok buat aktivis dan reflektor. Scenario cards, jadi kira-kira apa sih yang mungkin terjadi gitu. Biasanya kan kalau soal matematika itu ada seperti kalau zaman dulu ada 2 mobil yang melaju dari titik A dan titik B, di mana mereka kecepatannya berapa. Itu kan kayak ada gambarannya gitu ya, jadi ada senarionya. Nah itu akan lebih berguna buat teman-teman yang reflektor dan pragmatis. Buat PowerPoint slides, ngelihat yang kayak gini sekarang, sebenarnya orang yang teoris akan jauh lebih mendapatkan banyak gitu. Jadi yang mungkin nyaman di kelas, mendengarkan dosen, guru, ini teman-teman yang masih SMA, mungkin teman-teman teoris gitu. Ini beberapa clue juga. Kalau yang soal kuis, jadi latihannya dari latihan soal, lebih ngerti gitu ya. Mungkin teman-teman aktivis atau pragmatis. Kalau practice session, yang suka kayak practice session, terus teman-teman nyoba sendiri, biasanya aktivis dan reflektor. Jadi ini beberapa clue, kalau teman-teman mau mungkin masih bingung, kira-kira mau tahu clue-nya gimana, nah ini beberapa clue di sana, di sini gitu. Nah, kalau ini adalah teorinya, mungkin saya mau sharing sedikit mengenai personal learning lesson saya gitu. Personal learning lesson saya, ini saya sempat sharing di teman-teman Asia juga sih, jadi teman-teman dari Asia, ya dengerin lagi, nggak apa-apa. Refreshment lagi ya. Refreshment. Nah, betul. Ini seringkali saya tanya sih sama mahasiswa saya, ya menurut teman-teman itu seberapa banyak ya kontribusi mata kuliah dalam pekerjaan gitu. Karena I think seringkali kita ini belajar, kalau ngelihat news sekarang ya, 70% orang-orang itu salah jurusan, kan gitu ya sekarang kayak di berita ya. Kita ini sekarang ada link and match yang lulus tidak sesuai dengan apa yang diharapkan industri. Sebenarnya kan banyak yang seperti itu juga. Dan saya rasa sebenarnya fenomena ini itu kita hadapi di sini, nggak hanya di Indonesia, tapi kita hadapi juga di seluruh dunia gitu. Nah, cuman mindset kita aja, mindset kita itu sebenarnya melihat pendidikan seperti apa gitu. Nah, ini saya mau sharing beberapa lesson dan beberapa stories. Ini yang pertama ya. Yang pertama, kok tidak move slides-nya. Yang pertama, kayak not everything you learn, you are going to use gitu. Ini yang saya belajar, ya setelah saya lulus ya, saya ngeliat lagi. Kelas-kelas yang saya pelajari, itu banyak banget yang ternyata tidak dipakai saat saya kerja gitu. Apalagi saya kerjanya waktu itu agak menceli juga ya, nggak pas juga ya dari ekonomi, masuk pendidikan, masuk pemerintahan, masuk pendidikan lagi gitu. Nggak semuanya akan dipakai gitu. Ini beberapa mata kuliah yang saya sama sekali nggak terpakai. Saya dulu belajar physical antropologi, ngelihat tulang-tulangnya orang zaman dulu gitu ya. Serius gak kepakai sama sekali. Dulu belajar gambar tulang, saya jadi sekarang lumayan kalau misalnya gambar tulang bisa. Itu physical antropologi, jadi bukan antropologi seperti biasa, tapi kayak dia ngeliatin kayak evolusi gitu-gitulah. Astronomi, wah itu juga kelas astronomi, ngeliat bentuknya bulan, bintang-bintang gitu deh, nggak kepakai. Fisika, ya sampai sekarang mungkin bisa sedikit kali ya, zaman SMA dulu ya fisika kalau ada bidang yang miring jatuhnya berapa cepat ya mungkin lah ya, tapi nggak segitunya juga. Dulu saya waktu kuliah sempat ngambil SQL. IU. Pakai kali Bu, kalau ini Bu, SQL. Oh, SQL pakai sih harusnya. Kalau untuk saya sejujurnya tidak gitu ya. Saya mau liatin SQL itu sangat tidak gitu ya. Tapi ya untuk belajar logiknya oke lah. One to many gitu, kayak 1 to n gitu-gitu ya oke ada. Kayak secara logikanya mungkin ya, secara struktur pemikiran gitu. Industrial economics, urban economics, ini beberapa contoh lah. Education for the underprivileged, ada yang mungkin sedikit banyak, ada sedikit dipakai. Tetapi tidak semua sejujurnya. Dan mungkin hanya sedikit banget dari kelas itu yang benar-benar terpakai gitu. Tapi ini brings me to the second lesson sebenarnya. Even the best class might not be that useful in the future gitu. Jadi kelas-kelas saya yang saya rasa paling oke banget, saya ingat banget, saya suka gurunya, kalau datang nggak dipaksa, malah saya belajar sebelum disuruh mau tes, itu ya, cuman ada beberapa, nggak banyak. Biasanya kayak gitu yang benar-benar gurunya bagus sih.
itu ya nggak terlalu useful. Nanti saya sempat cerita tentang physical antropologi, sempat cerita tentang oh ini yang 2 belum sih. 1 tuh kelas yang saya suka banget, applied linguistic. Jadi ngelihat orang kalau ngomong dari orang satu ke satunya lah. Jadi kita lagi ngomongan nih berdua nih, apa yang dikatakan dan artinya apakah sama gitu. Jadi apakah orang-orang ini pakai bahasa itu seperti apa gitu. Sejujurnya nggak berguna. Minim secara kayak secara conscious nggak pernah sih itu diminta untuk merecall itu gitu. Dan ini satu lagi yang saya senang, saya sering sharing juga, ini tentang immunity to change ya. Jadi profesor saya waktu di Harvard, dia ini ngajar adult development, waktu itu menarik sekali karena waktu itu dia bilang gini, profesor saya, kita ini mikir bahwa badan kita ini kayak we stop growing when we are 21, kayak kita ini berhenti untuk berkembang saat kita umur 21, kayak sudah dewasa, sudah badannya sudah besar juga gitu ya. Tetapi kita ini nggak mikir bahwa otak kita itu tuh berkembangnya jauh lebih daripada itu gitu. Otak kita pun itu berkembang, nggak hanya badan kita gitu. Dan dia bilang orang yang sudah setua apapun itu bisa otaknya, pemikirannya, cara mengerti sesuatu, cara memproses informasinya bisa tidak semecer itu gitu. Terus akhirnya dia bercerita, itu satu semester itu ngomongin kayak gitu deh. Jadi ya menarik gitu. Bukunya pun menarik tentang immunity to change. Kenapa kok kita ini nggak kepingin berubah? Apakah dipakai? Ya untuk cerita, untuk sharing. Apakah dipakai di sekolahan? Jujur ada toolsnya, belum pernah saya pakai. Mungkin kapan-kapan bisa dicoba gitu. Tapi some of the best classes yang saya ingat, yang saya suka banget itu kayak it's not guaranteed it's going to be useful. Gitu. Buat teman-teman yang masih SMA apalagi ya, apa teman-teman yang kuliah udah pasti deh. Itu enggak, you cannot guarantee what you learn you are going to use gitu. Tapi lesson ketiganya sebenarnya ini menariknya, meskipun kita belajar ini nggak ngerti nih berguna apa enggak ya. Kita itu nggak akan tahu yang mana yang berguna sampai kita itu benar-benar menjalaninya. You won't know which one is going to be useful in the future. Kayak kamu nggak tahu. Kalau ada ceritanya Steve Jobs, kalau teman-teman ngelihat di speech-nya yang super terkenal, dia ngomong di speech graduation-nya di Stanford, dia bilang kalau kayak 3 hal yang membuat dia jadi sukses in hindsight gitu, kayak setelah dia ngeliat balik. Salah satunya katanya dia belajar kaligrafi. Karena kaligrafi itu jadi kayak lettering gitu ya, membuat dia suka hal-hal yang cantik, membuat dia akhirnya ingin Apple itu interface-nya jadi sangat mudah dibaca, sangat cantik, sangat gampang kayak isi UI UX-nya jadi isi, itu salah satunya karena itu. Karena dia ngambil kelas lettering gitu ya, lettering dan kaligrafi. Nah ini hal-hal yang saya rasa siapapun kita, orang dimanapun, itu kita nggak akan tahu yang mana yang akan berguna buat kita ke depannya. Mungkin dipakai, mungkin enggak gitu. Kadang-kadang nggak even kelas yang kita pelajari loh yang itu akan berguna. Ini mau saya cerita ini. Jadi ini ada kelas dulu kelas saya namanya Urban Economics. Waktu itu menarik banget karena kita ini ngeliatin gini, apa dampaknya sebuah airport di sebuah kota gitu. Jadi ngelihat dampak ekonominya sebuah airport gitu deh. Jadi gimana urbanisasi, di urbanisasi. Dan waktu itu yang menarik, sekarang saya nggak pakai sih sejujurnya ya. Tapi yang menarik adalah waktu itu saya berdiskusi dengan profesor saya, ini waktu saya semester 5-an. Waktu itu saya tanya sama profesor saya, ini ekonomi itu kerjanya seperti apa ya? Kayak, orang ekonomi ini ngapain sih? Gitu. Kayak sehari-hari orang ekonomi, kayak saya ngambil major ekonomi, terus saya ini harusnya bakal kerja seperti apa gitu, waktu semester 5. Dan waktu itu profesor saya bilang kayak, oh kalau kamu tertarik untuk mencoba, ini ada dulu mahasiswa sini, dia ini S3, terus dia udah buat startup sendiri, kerja di World Bank. Kalau kamu mau, coba aja apply. Nanti I will refer gitu, kayak aku kasihkan CV-mu gitu. Jadi ini adalah yang akhirnya jadi pekerjaan yang di luar kampus pertama saya. Jadi kalau yang lain-lain itu tutor, itu kan dalam kampus ya. Jadi tutor, jadi
lab assistant itu kan di dalam kampus. Kalau ini yang benar-benar di luar, waktu itu saya akhirnya bantu di sana. Jadi research assistant itu pun dalam kampus. Jadi ini benar-benar di startup yang luar. Akhirnya saya kerja di sana satu tahun, yang akhirnya bos saya di sana itu yang memberikan recommendation letter saya waktu saya apply ke Harvard. Gitu. Itu ceritanya. Ini cerita yang kedua, waktu itu saya bingung habis waktu itu kayak lulus mau cari kerja atau gimana, sampai saya ngambil kelas instructional design waktu ini untuk ngambil minor saya di education ya. Waktu itu saya mau mikir ngambil S2, sejujurnya S2 atau S2 ekonomi gitu. Karena biar linear, waktu itu mikirnya biar lanjut gitu. Tapi terus dosen saya ini yang bilang waktu itu, "Loh, kamu apa nggak mau nyoba S2 education? Saya lulusan Harvard gitu. Kalau kamu mau coba dilihatin gitu." Jadi waktu itu dia yang pertama kali ngenalin saya dengan Harvard Graduate School of Education. Sejujurnya saya dulu nggak tahu kalau ada S2 pendidikan gitu. Saya mikirnya S1 atau S3 gitu ya. Jadi waktu itu saya kayak, oh kok ternyata ada gitu. Jadi tahu pun itu kadang-kadang informasi pun itu dari kelas-kelas yang kita ambil gitu. Ya, dan tentunya kalau instructional design ini kepake sih karena sekarang saya jadi dosen ya. Tapi ya ada dan sebenarnya kita nggak tahu juga mana yang akan kepakai atau tidak. Gitu. Dan ini lesson saya yang terakhir ya. Sometimes it's not even the class lessons, they are what you get outside. Gitu. Kadang-kadang what shape your future itu bukan hanya dari kelas-kelas yang kalian ambil, tapi dari kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di luar kelas itu. Nah ini sharing cerita terakhir saya. Kenapa kok saya bisa masuk KSP padahal saya nggak punya keluarga di KSP atau di pemerintahan, saya nggak punya teman juga di sana, nggak punya kenalan, tapi kenapa kok saya bisa masuk sana? Sebenarnya karena waktu itu saya aktif di organisasi waktu saya S2 gitu ya. Ya selama S1, S2 sebenarnya saya cukup aktif di organisasi. Waktu itu saya ini masuk di Harvard Club of Indonesia, jadi waktu itu kita ini apa namanya, ada sebuah event dan waktu itu keynote speaker-nya adalah Pak Luhut gitu. Jadi kita Pak Luhut datang karena diundang di Harvard Business School malahan waktu itu. Waktu itu kita sebagai teman-teman orang Indonesia, kita akhirnya gathering orang-orang untuk makan bareng. Akhirnya dinner bareng dengan anak-anak Harvard yang dari di Indonesia gitu. Jadi waktu itu kita makan bareng, baru di sana ini zaman-zaman awalnya Pak Jokowi dilantik ya. Itu Pak Luhut bilang, anak-anak yang sekolah di luar negeri, terutama di sekolah-sekolah bagus, jangan kalian ini ngelupain Indonesia, ayo balik ke Indonesia gitu. Kita dan waktu itu dia bilang, dia kan jadi waktu itu Pak Luhut beliau menjadi kepala staf kepresidenan. Dan waktu itu dia bilang, kita di KSP ini masih butuh orang. Kalau kalian ada yang tertarik setelah lulus bisa bantu kita, gitu, bantu di KSP. Jadi sejujurnya saya juga nggak tahu apply-nya KSP ini gimana ya, kan banyak perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang apply-nya juga nggak ada sekarang di Jobstreet gitu ya. Tapi itu pun sekarang nggak ada deh kalau kita ngeliat KSP. Sometimes we don't know how to apply or there are just kayak companies yang memang nggak setransparan itu gitu. Dan saya rasa dengan kita aktif, apakah itu di organisasi, apakah itu mungkin teman-teman ada community service, itu menurut saya membuka banyak banget peluang untuk teman-teman mendapatkan sesuatu di sana. Itu. Jadi kalau saya boleh recap nih ya, itu sebenarnya kita bilang tentang achieving academic excellence. Yang pertama menurut saya paling penting kayak know yourself and find your motivation. Kayak teman-teman harus tahu dulu teman-teman ini seperti apa. Termasuk tadi gaya belajar itu kalau kita nge-review ya. Ini saya review sekalian. Tadi yang mana ya teman-teman? Do you like doing? Do you like ini mungkin ini aja dulu. Do you like doing? Do you like watching other people? Apakah kalian lebih thinking atau lebih feeling? Yang mana sih yang paling cocok sama aku? Gitu. Yang mana yang paling cocok sama aku? Gitu. Jadi know yourself. Selain itu, interest kalian di mana? Gitu. Saya tertarik ngapain? Menurut saya sebagai orang yang dulu juga mengalami ini ya, kayak saya rasa waktu kita kuliah itu mungkin kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan gitu. Dan nggak tahu opportunity apa yang akan terbuka di depan pintu kita. Jadi you need to know what are you interested in. Dan nggak apa-apa kalau macam-macam mungkin nggak nyambung gitu ya. Mungkin sounds silly gitu ya. Tapi nggak apa-apa, you need to find your motivation. Gitu. Kayak kayak apa sih yang bisa memotivasi teman-teman untuk bisa lebih maju? Apa yang memotivasi teman-teman?
Yang nomor 2 itu explore and be open to possibilities. Ini saya rasa kita ini dikasihin waktu juga terbatas ya. Sehari juga cuma 24 jam, 8 jamnya buat tidur kan gitu. Jadi ya gunakan waktu teman-teman untuk explore, open to possibilities gitu. Tentunya kalau possibilities-nya datang terus teman-teman nggak siap juga agak susah ya. Jadi ya tetap harus dibarengi dengan effort. Tapi teman-teman menurut saya perlu explore untuk melihat sebenarnya ada apa aja ya. Apa mungkin ada banyak yang bilang sekarang wah jadi punya startup enak atau bikin wirausaha enak. Apa benar nggak gitu? Maybe you should try it yourself. Soalnya nggak seenak itu sih. Enggak. Punya startup. Enak itu ya. Mungkin nanti kalau ada yang punya sharing, ada yang punya startup bisa sharing juga kali ya. Pengalamannya. Kayak, iya, kira it's not that easy. Mungkin lebih stres, malah much more stressful biasanya. Jadi ya dicoba aja. Kayak if it's not for you, it's okay gitu. Menurut saya nggak apa-apa. Jangan sampai teman-teman merasa kayak semua keputusan teman-teman itu adalah sesuatu yang wah harus karena sudah memilih harus seperti ini gitu. Termasuk yang tadi saya sempat cerita 70% salah jurusan. Honestly ada saya waktu itu ngobrol sama CEO-nya Mirai Sekuritas ya. Ya, security di company di Jakarta. Waktu ngobrol-ngobrol dia bilang, saya ini ngambil S2 Finance, MBA Finance itu di Indo. Karena dia sekarang jadi head-nya di Indo. Soalnya background saya S1 itu bukan di finance atau money, kayak money management gitu bukan di situ, bukan di finance. Tapi background saya itu sama sekali not related gitu. Dan orang-orang di Korea itu katanya merasa bahwa S1 itu nggak apa-apa, any major itu asal nggak terlalu teknis kebutuhannya, itu any major itu mereka akan merasa oke. Karena yang dilihat adalah, oh orang ini sudah lulus level S1 gitu. Jadi yang dilihat adalah kemampuan mereka ternyata secara thinking process, secara maturity itu sudah S1. Gitu. Jadi meskipun not related, it's okay, nggak terlalu dilihat. Tapi di sini sangat dilihat tuh, kok background-nya beda ya, kok background-nya gini gitu. Dan itu yang menurut saya akhirnya membuat risetnya jadi wah 70% itu salah jurusan. Padahal I think di mana-mana juga ya mungkin akan segituan sih. Yang benar-benar cocok dengan jurusannya mungkin ya cuma 30% gitu. Jadi I think it's okay to kayak not do what you learn gitu, enggak apa-apa. Karena anyway there will be things yang you get dari apa yang kalian pelajari gitu. Jadi itu. Dan yang terakhir ya do your best ya. I think balik lagi saya tadi sempat ngomong kalau kita mendapatkan opportunity, kitanya yang nggak siap, ya tetap nggak akan masuk itu opportunity-nya gitu. Kita nggak akan bisa ngambil opportunity itu. Apa yang harus kita lakukan ya sebelum opportunity itu datang kita nyoba sebisanya, belajar sebaik mungkin. Meskipun mungkin caranya berbeda-beda. Mungkin di review tuh cara gimana nih ya kalau aku nggak seberapa bisa mendengarin di kelas, mungkin aku harus nyoba doing dulu nih. Nggak apa-apa ya udah. Minta aja practice lesson misalnya ya. Atau datang ternyata cara teman-teman belajar itu adalah ngomong dengan teman-teman diskusi. Ada banget loh. Karena saya merasa saya juga lumayan gitu. Diskusi itu membantu banget gitu ya untuk kita memproses, menjelaskan ulang apa yang kita pelajari. Ya, you need to find your way, your own way gitu. Dan do your best di sana. Jadi waktu nanti teman-teman mungkin ada job offer, mungkin ada orang yang kayak memberikan nanyain teman-teman mau jadi partner kita bikin startup. Siapa tahu kalau itu memang pas dan teman-teman punya pengalaman di situ, ya itu akan cocok dan membawa teman-teman kesuksesan ke depannya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang dengerin hari ini, ya harapan saya teman-teman bisa maximize your potential. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan potensi teman-teman dan go beyond your limit gitu ya. Dan bukit terbang ya melebihi dari apa yang teman-teman bisa gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wow.